Sukma di hati, Sukma di nanti. Sukma ditentang, Sukma membentang. Yeay! Salam Sukma. Ini guys, kita akan berbincang-bincang bersama salah satu narasumber. Bersama gue, Slamet, dan temen gue. Nah, kira-kira udah kenalin aja deh narasumbernya. Tapi ini narasumber yang kita hadirkan ini adalah salah satu alumni mahasiswa Universitas Terbuka yang saat ini sedang menempuh S2-nya di salah satu universitas impian. Maksudnya Universitas Indonesia gitu ya. Artinya impian semua anak Indonesia lah. Orang-orang yang seusia kita ya. Akan dirinya, boleh nih langsung namanya, terus kuliahnya di mana, jurusannya apa, dan umurnya berapa, boleh nih, silakan. Statusnya boleh juga sekalian, Kak. Iya. Iya. Nama aku Erni. Terus apa lagi tadi? Kuliah di mana? Sekarang lagi ngambil S2. Jurusan Ilmu Komunikasi di UI. Terus umur sekarang 24 tahun. Gue kira tadi 17 tahun loh. Nah, kira-kira pada saat kuliah di Universitas Terbuka itu pernah nggak sih ngalamin di mana down gitu? Kemudian apa yang latar belakang apa yang bisa Kak Erni ini akhirnya memutuskan kuliah S1 di UT gitu pada saat masih kuliah di UT? Sebelumnya, Matt, kita tanya dulu, Matt, di Universitas Terbuka dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan jurusannya apa dulunya dong. Iya, okay. Langsung aja nih. Saya mau orangnya to the point aja deh. Ya, jawab langsung ya. Oke, silakan Kak Erni. Oke, masuk ke UT tuh tahun 2014, lulus 2018 ya. Pokoknya pas kok 8 semester. Ambilnya sama komunikasi juga. Udah. Terus apa lagi? Sekarang jawab pertanyaan Mama tadi. Oh, itu latar belakang masuk UT ya? Iya. Jadi pertamanya itu kan waktu SMA tuh ada undangan-undangan gitu ya, senam PTN undangan. Nah, aku tuh nggak dapet. Nah, karena anaknya kayak nggak mau nyari yang lain lagi, males. Ikut SBM juga males, ujian yang banyakan itu terus kata si papa, ya udah kamu mendingan masuk UT aja sambil bantuin bisnisnya papa. Kata gue, udah deh, daripada diem-diem baik kan, daripada harus nunggu, maksudnya kita belajar lagi terus usahain untuk masuk universitas lain, maksudnya yang kita impikan, kan kayak mundur waktu terus buang-buang waktu, yang mendingan dijalanin aja gitu. Terus tadi dibilang pernah ngerasa down nggak kuliah di UT? Pastinya pernah, karena jadi waktu pertama tuh aku nggak tahu kalau UT tuh banyak omongan yang lainnya, katanya abal-abal lah, terus apa susah, gampang masuk susah keluar kayak gitu kan ya. Nah, jadi kayak pas denger itu kayak aduh gimana nih, udah masuk juga terus nanti pas keluar gimana gitu kan. Terus kalau dibilang abal-abal, kayak masa sih abal-abal, tapi kan kurikulumnya juga ya sama-sama aja gitu, asalkan belajar. Nah, coba dulu dah 1 semester. Pas dicoba 1 semester itu aku nggak berharap banyak banget untuk dapat nilai di UT. Terus ketika dilihat, loh kok IPK-nya tinggi banget ya gitu, dan nilainya kok bagus. Oh, berarti sesuai dengan kemampuan dan mau belajarnya kita aja gitu. Kalau mungkin bisa aja kata aku kalau misalnya on time juga gitu. Oke Kak, berarti Kakak ini semester pertama lancar gitu Kak. Untuk semester berikutnya gimana nilainya Kak? Apakah bisa tiba-tiba down atau ternyata tetap meroket sampai lulus? Di semester 2 oke, dia tetap aja kayak segitu. Terus di semester 3 itu dari
kan semester 1, semester 2 tuh biasanya 3, 5 ke atas gitu. Nah, di semester 2 tuh ngedown banget ke 3. Kayak kaget, wah kok bisa sih? Perasaan di semester 3 ini yang paling susah banget. Nah, terus di semester 4, aku nggak mau tuh soalnya ketiga, nanti nggak ini aja gitu, nanti jadi malah jadi kecil di akhirnya. Akhirnya aku belajar lagi tuh, terus akhirnya bisa naik-naik lagi. Oh gitu. Berarti Ca emang Kak Erni tuh pada dasarnya emang udah pinter kali ya. Coba Iya, deh IPK-nya kok 3 bisa aja sih udah IPK termasuk sampai rendah 3 loh. ke atas ya. Boleh dong di-share tipsnya pada saat lagi semangat dan down-nya gitu, lagi up and down-nya itu. Boleh di-share gitu kan, buat kita-kita tuh bisa jadi apa ya, berkaca pada diri sendiri gitu. Setiap orang pasti beda ya, kalau misalnya pas daunnya gimana, pas semangatnya gimana, itu pasti beda. Aku tuh semangatnya paling datangnya pasti dari diri sendiri dulu ya. Pas misalnya berpikir, tadi justru tuh omongan-omongan orang yang dibilang kita tuh abal-abal, terus kita dibilang apa, susah, gampang masuk susah keluar, terus pokoknya nggak diakui, kayak gila nih orang-orang, gue harus buktiin ke orang-orang itu bahwa nggak gitu kok gitu. Nah, semangatnya di situ tuh pertama. Yang kedua karena ya pengen cepat selesai juga, gitu, pengen cepat selesai, terus coba deh pengen yang tadi ngebuktiin lagi bahwa kalau udah keluar dari sini apakah bisa diterima di universitas lain. Karena kan itu pertanyaannya, takutnya setelah di UT aku nggak bisa ke universitas lain, ternyata toh bisa gitu. Terus kalau lagi ngedown tuh kan pasti males banget untuk baca modul, apalagi modulnya yang gede-gede kan, yang itu tuh udah paling males banget. Komunikasi pemasaran. Modul ya, terus diminum gitu ya, biar ya. Udah kayak pengen dilempar aja tuh modul gitu kan, mana dia suka ada yang typo, mana suka ada yang jawaban kagak jelas, sama tes formatif yang kunci jawabannya kagak jelas kan, suka kayak gitu kan ya, kayak ya apaan sih gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibaca juga ribet gitu, kagak bisa nanti. Nah, pas lagi ngedownnya tuh paling direhatin dulu aja, jangan dipaksain. Kalau misalnya mau belajar, itu mendingan didiamin aja dulu. Sekitar ya sehari 2 hari. Nah, sebulan. Nah, jangan tuh. Kalau udah sehari 2 hari, oke tuh, boleh. Kita lanjut lagi, terus balikin semangatnya lagi. Pokoknya dikasih apa ya, reward and punishment aja ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya aku tuh biasanya gini kalau belajar. Misalnya lagi ngerjain tugas A, aku kerjain, kalau bisa ngerjain sampai malam ini, misalnya selesai, besok terserah deh mau kemana aja, atau mau makan apa aja, atau mau lihat apa aja terserah, mau belanja kayak mau apa terserah gitu. Jadi harus ada rewardnya juga buat diri sendiri. Jadi kalau misalnya dikasih, misalnya harus belajar atau harus kerja, ya udah selesaiin dulu, nanti bakalan dapet tuh rewardnya gitu. Jadi harus tetap ada reward buat diri sendiri. Oh gitu. Berarti Ca emang Kak Erni tuh pada dasarnya emang udah pinter kali ya. Coba Iya, deh IPK-nya 3 aja udah termasuk rendah loh. ke atas ya. Boleh dong di-share tipsnya pada saat lagi semangat dan down-nya gitu, lagi up and down-nya itu. Boleh di-share gitu kan, buat kita-kita tuh bisa jadi apa ya, berkaca pada diri sendiri gitu. Setiap orang pasti beda ya, kalau misalnya pas daunnya gimana, pas semangatnya gimana, itu pasti beda. Aku tuh semangatnya paling datangnya pasti dari diri sendiri dulu ya. Pas misalnya berpikir, tadi justru tuh omongan-omongan orang yang dibilang kita tuh abal-abal, terus kita dibilang apa, susah, gampang masuk susah keluar, terus pokoknya nggak diakui, kayak gila nih orang-orang, gue harus buktiin ke orang-orang itu bahwa nggak gitu kok gitu. Nah, semangatnya di situ tuh pertama. Yang kedua karena ya pengen cepat selesai juga, gitu, pengen cepat selesai, terus coba deh pengen yang tadi ngebuktiin lagi bahwa kalau udah keluar dari sini apakah bisa
diterima di universitas lain? Karena kan itu pertanyaannya, takutnya setelah di UT aku nggak bisa ke universitas lain, ternyata toh bisa gitu. Terus kalau lagi ngedown tuh kan pasti males banget untuk baca modul, apalagi modulnya yang gede-gede kan, aduh itu tuh udah paling males banget. Komunikasi pemasaran. Modul ya, terus diminum gitu ya, ya. Udah kayak pengen dilempar aja tuh modul gitu kan. Mana dia suka ada yang typo, mana suka ada yang jawaban kagak jelas sama tes formatif yang kunci jawabannya kagak jelas kan, suka kayak gitu kan ya. Kayak, ya apaan sih gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibaca juga ribet gitu, kagak bisa nanti. Nah, pas lagi ngedownnya tuh paling direhatin dulu aja, jangan dipaksain kalau misalnya mau belajar, itu mendingan didiamin aja dulu. Sekitar ya sehari 2 hari. Sampai kelas sebulan. Nah, jangan tuh. Kalau udah sehari 2 hari, oke tuh, boleh. Kita lanjut lagi, terus balikin semangatnya lagi. Pokoknya dikasih reward and punishment aja ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya, aku tuh biasanya gini kalau belajar. Misalnya lagi ngerjain tugas A, aku kerjain, kalau bisa ngerjain sampai malam ini, misalnya selesai, besok terserah deh mau kemana aja, atau mau makan apa aja, atau mau lihat apa aja terserah, mau belanja kayak mau apa terserah gitu. Jadi harus ada rewardnya juga buat diri sendiri. Jadi kalau misalnya dikasih misalnya harus belajar atau harus kerja, ya udah selesaiin dulu, nanti bakalan dapet tuh rewardnya gitu. Jadi harus tetap ada reward buat diri sendiri. Nggak perlu dari orang lain kok. Kayak mau di Ayunda versi UT ya. Keren. Keren banget sih buat ini sih jadi pelajaran kita, dan selama ini kayaknya hampir gue pun sama Ica kayaknya nggak pernah nerapin itu ya, Ce. Kita malah pada saat down kita rehatin 1 hari, tahu-taunya udah kelar itu nontonnya. Kelar udah besokannya UAS, Besokannya UAS loh. Perasaan tugasnya belum saya upload gitu. Dan kira-kira itu juga tuh. Kalau misalnya tuton kan aku tuh nggak ngerjain tuton tuh nggak kayak seminggu tuh harus diskusi. Terus ya diskusi pokoknya aktif. Enggak gitu. Karena aku juga males. Soalnya tanggapan itu kayak ya udah tanggapan kayak gitu-gitu doang kan, kayak tanggapan kopas dari atas gitu kan. Iya kan? Ya jadi pas tuton jadi pas tuton tuh misalnya nih, oke, minggu pertama kan misalnya ada 7 matkul tuh yang diambil atau 6 matkul. Minggu pertama 3 matkul ini aja dah yang aktif gitu di diskusi. Kalau enggak 6-nya di minggu pertama itu aktif, minggu kedua enggak ada. Di minggu ketiga, pokoknya di minggu 3, 5, 7 tuh harus ngumpulin kan karena tugas. Tapi di minggu-minggu lain itu terserah gitu. Aku kayak dari 7 berapa sih? 8 ya inisiasinya. Ya, terakhir 8. Ya, 8. Ya itu paling aktifnya di 3, 5, 7 dan salah satu aja dari minggu 1 atau ke 5 atau ke 4 atau ke 6 gitu. Jadi enggak harus terus ini banget gitu kalau kata aku. Oh, jadi sangat banget ya manajemen waktu ya kayak nih ya. Manajemen waktu. Males juga. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak sih, kan dari Kak Erni sendiri kan sambil membantu bisnis ayahnya ya. Kira-kira ada nggak sih tipsnya juga pada saat kita juga lagi suntuk atau memang lagi hektik juga pada saat kerja gitu, terus kemudian kita juga lagi jadi nggak semangat gitu untuk belajar gitu. Kira-kira ada nggak sih tipsnya selain dari manajemen waktu dan reward dan punishment-nya dari Kak Erni sendiri? Tipsnya ya kadang orang juga beda-beda ya hektiknya kayak gimana. Ada juga yang udah berumah tangga juga, jadi bingung nih. Kalau misalnya tips dari aku sih, kalau misalnya udah kayak gitu, kalau misalnya kita udah hektik banget, misalnya kan sehari ini kita udah sama kerjaan kita, mendingan dilepasin dulu aja belajarnya. Soalnya nggak akan mungkin bisa masuk juga kalau kita lagi sibuk. Mendingan kita yang kerjaan, nanti baru kita concern lagi ke belajar gitu. Kerjaannya pokoknya selesaiin dulu nih kerjaan gue, nanti besok atau kapan bisa belajar lagi gitu. Tapi jangan kelamaan tuh, harus dibagi juga, misalnya lagi hektik banget. Tinggal besok ya kayak.
Iya, jangan kelamaan takutnya bablas sampai UAS gitu kan, nggak dikerja-kerjain. Oke, Kak Erni kan sebagai pengurus Sukma juga tuh sebelum kepengurusan yang sekarang. Itu bagi waktunya untuk kepengurusan apakah bisa menjadi sebuah beban bagi Kak Erni sendiri selama kuliah sambil ngurusin Sukma, sambil bantuin papa kerja gitu. Itu ngeganggu nggak sih, Kak? Aku tuh masuk Sukma tuh pas-pasan banget waktu itu mau karil ya ampun. Nah, di situ untung pengurus-pengurusnya tuh suportif banget, kayak Sihab, kayak Kadi, kayak Karin tuh semuanya kayak suportif banget. Jadi kalau misalnya ada satu yang misalnya nggak bisa kita gabung atau bantuin tuh kayak mereka tuh handle semua. Jadi kayak apa ya, kesolidan pengurus Sukma tuh kayak ngebantu orang satu yang nggak bisa gitu. Jadi nggak merasa terbebani karena oh ya udah ada yang bantuin gitu. Nanti Jadi toh mereka ada susah, kita bantuin juga gitu. Artinya jadi mahasiswa bekerja, belajar, tapi tidak menutup untuk tetap aktif ya Kak di organisasi. Gitu Iya ya dong. kira-kira. Kita kan apa sih sebagai makhluk sosial ya, manusia ya, harus bersosialisasi dengan orang, harus apa sih bikin jaringan kan. Nggak bisa kita sendirian karena kalau misalnya kita sendirian terus percuma, pinter, terus nilainya bagus, terus kerjaan bagus, tapi kehidupan sosial kita nggak ada tuh percuma banget. Buat apa dong kita belajar kalau misalnya nggak diimplementasikan ke kehidupan sosial kan nihil jadinya. Gitu. Betul, harus balance ya, harus balance. Apalagi soal hati juga ya, hati juga harus balance gitu ya, betul. Itu dia. Oh iya, ada tips nih buat UAS. Wah, Aku belajar nih, kan modul harus dibaca ya. iya Kak. Jadi kan kalau misalnya kalian bacanya males, ini aja, baca skimming aja. Kan biasanya pengulangan itu kita jadi malah paham. Nah, aku biasanya kalau sebelum UAS, kan kita udah baca-baca modul tuh, tapi nggak terlalu paham, cuman di skip. Lihat-lihat aja judulnya, kayak dibawin dikit, kayak gini nih, oh pasti kayak gini, terus gitu-gitu. Terus nanti pas mau UAS, buka lagi, kayak diulang-ulang aja lagi, oh maksudnya ini ya, oh ngebahas ini, gitu aja. Jadi nggak terlalu nggak terlalu harus hafal buat satu modul gitu kan. UASnya masih pakai UASnya masih soalnya masih sama kayak modul kan. Iya, masih pilihan ganda. Makanya mendingan gitu aja. Jadi jangan terlalu jadi kalau menurut aku ya mungkin ada ya orang yang satu kali baca buku langsung semua masuk. Kalau aku enggak, harus diulang-ulang. Jadi kayak gitu biasanya. Kayak pertama tuh kayak dilihat-lihat aja judulnya. Oh ini judulnya gini, subbabnya tentang gini-gini doang. Nah terus ditaruh tuh udah selesai. Nanti kalau mau UAS buka lagi. Kayak oh ini nanti kan ingat-ingat dikit. Gitu. Ini bener banget nih Kak Erni nih. Aduh, gue sampai nggak bisa berkata-kata lagi loh, bener-bener. Alah lebay. Ya ini lebay. bisa di gue sendiri gitu. Nanti gue kalau misalkan IPK gue 3, gue akan makan KFC yang banyak kali ya. Kalau yang selamat 3, gue mau minta traktiran sama Selamat. Kak Erni juga boleh minta traktiran sama Selamat. Diskon Yusigap. Seperti logonya KFC. Jagonya IPK. Gitu.